Kisah Santo Franciscus Xaverius. Santo Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris Katolik Roma Navarre Basque yang lahir di kerajaan Navarre pada tanggal 7 April 1506. Ayahnya adalah seorang penasehat rahasia dan Menteri Keuangan Raja John III dari Navarre. Ia adalah yang termuda di keluarganya dan tinggal di sebuah kastil yang sebagian masih berdiri sampai hari ini dan dimiliki oleh Ordo Jesuit. Ketika Franciscus muda tumbuh, ia dikelilingi oleh perang. Navarre menjadi sasaran kampanye Raja Ferdinand dari Aragon dan Castilla, dan kerajaan itu akhirnya ditaklukkan pada tanggal 7 April 1506. Pada usia 19 tahun, pemuda bangsawan yang cerdas ini masuk ke universitas di Paris, di mana ia lulus dengan license as arts pada tahun 1530. Ia kemudian melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu dan berkenalan dengan Santo Petrus Faber dan Santo Ignatius de Loyola. Pada waktu itu sedang berusaha membentuk sebuah serikat religius. Melihat kecerdasan dan semangat Franciscus, Ignatius berusaha mengajaknya untuk bergabung dengan serikat Yesus yang hendak didirikannya. Pada mulanya, Franciscus menolak. Pemuda yang suka bersenang-senang ini tidak pernah memikirkan tawaran tersebut. Kemudian, Ignatius mengulangi kata-kata Yesus dalam kitab suci kepadanya. Katanya, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Akhirnya, Franciscus memahami dengan jelas bahwa panggilan hidupnya bukanlah untuk dunia ini, melainkan untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan. Bersama dengan Ignatius, Petrus Faber, dan 4 orang lainnya, Franciscus Xaverius mengikat janji di Montmartre dan mendirikan Serikat Yesus pada tanggal 15 Agustus 1534 dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan kesucian. Ketika Franciscus berusia 34 tahun, Ignatius mengutusnya sebagai misionaris ke Hindia Belanda. Raja Dom Yao ketiga dari Portugal hendak memberinya hadiah dan juga seorang pelayan untuk menyertainya. Tetapi Franciscus dengan halus menolak pemberian raja dengan mengatakan, cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Kemudian ia berkarya dengan begitu gemilang di semua wilayah perutusannya, mulai dari Goa India, Sri Lanka, Indonesia, Jepang, serta pulau-pulau lain di timur. Franciscus mempertobatkan dan membaptis begitu banyak orang hingga ia menjadi terlalu lemah, bahkan untuk mengangkat tangannya sendiri. Jejak kerasulannya dapat ditelusuri mulai dari pesisir timur India Selatan sampai utara di Tanjung Komorin. Ia berkarya di Sri Lanka, lalu melanjutkan perjalanan misinya ke Hindia Portugis Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1546, Franciscus Xaverius tiba di Ambon dan tinggal di pulau itu hingga pertengahan bulan Juni. Dalam masa yang singkat itu, ia berhasil membaptis ribuan orang Ambon menjadi Kristen. Setelah itu, ia mengunjungi pulau-pulau lainnya di Maluku, termasuk Ternate dan Moro. Misi di Ambon ini menjadi salah satu awal sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Franciscus mencapai Jepang pada tanggal 27 Juli 1549.
dan mulai berkarya di Kagoshima, pelabuhan utama Provinsi Satsuma di Pulau Kyushu dan di Yamaguchi. Karyanya di Jepang dapat dianggap membuahkan hasil dengan dibentuknya jemaat-jemaat Kristiani di Hirado, Yamaguchi, dan Bungo. Franciscus Xaverius tinggal lebih dari 2 tahun di Jepang dan menyaksikan lahirnya Yesuit penerusnya. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke Goa, India. Sepanjang perjalanannya dan kerja kerasnya yang melelahkan, Santo Franciscus senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat pergi ke Cina, ke daerah di mana tak seorang asing pun diizinkan masuk. Setelah persiapan-persiapan dilakukan, Franciscus berangkat menuju Cina di awal September 1552. Ia tiba di Pulau Shangchuan di Tiongkok, 2000 km ke arah barat daya dari tempat yang saat ini bernama Hong Kong. Namun, belum sempat berkarya di dataran besar Cina, misionaris ini jatuh sakit pada tanggal 21 November 1552. Kemudian ia meninggal dunia di pulau itu pada tanggal 2 Desember 1552 pada umurnya yang ke-46 tahun. Awalnya ia dimakamkan di sebuah pantai Shangchuan. Jenazahnya yang masih utuh dipindahkan di pulau itu pada bulan Februari 1553 dan disemayamkan sementara waktu di gedung gereja Santo Paulus di Malaka pada tanggal 22 Maret 1553. Sebuah makam terbuka dalam gereja itu saat ini menandai tempat jenazah Franciscus Xaverius disemayamkan. Pada tanggal 11 Desember 1553, jenazah Franciscus Xaverius kembali dibawa berlayar, diangkut dengan sebuah sampan berhias. Peti jenazah ditempatkan dalam sebuah kabin, dikelilingi dengan tirai sutra di tengah-tengah lilin bernyala dan wewangian yang dibakar, diiringi lambaian perpisahan dari seisi Bandar Malaka. Ketika melewati selat antar Pulau Penang dan pantai, sampan itu sempat kandas pada gugus pasir. Namun, tiba-tiba bertiup angin kencang yang mendorongnya kembali ke perairan dalam. Setelah singgah sebentar di Sri Lanka, kemudian Cochin, akhirnya jenazah Franciscus Xaverius tiba di Goa, India pada tanggal 15 Maret 1554. Keesokan harinya, seluruh masyarakat mengiringi pengantaran jenazah ke katedral. Peti jenazah dibuka dan setelah 16 bulan isinya masih saja segar. Selama 3 hari dan 3 malam berikutnya, masyarakat diizinkan memberikan penghormatan terakhir. Ribuan pria dan wanita menciumi kaki jenazah Franciscus Xaverius dan banyak mukjizat dilaporkan terjadi. Jenazah yang tidak membusuk itu kini disemayamkan di Basilika Bom Yesus di Goa dalam sebuah peti perak pada tanggal 2 Desember 1637. Peti perak itu diturunkan untuk dilihat oleh umum hanya dalam penyelenggaraan pameran umum yang berlangsung 6 minggu tiap 10 tahun sekali. Lengan depan, siku hingga pergelangan sebelah kanan yang digunakan Xaverius untuk memberkati dan membaptis orang dipisahkan oleh Prefektur Jenderal Serikat Yesus Claudio Aquaviva pada tahun 1614 dan kini dipamerkan dalam sebuah relikuarium atau tempat penyimpanan relikwi perak dalam Gereja Dua Jesu, gereja utama para Jesuit di Roma. Santo Franciscus Xaverius dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius
ke-15 pada tahun 1622. Ia dikanonisasi bersama para kudus yang lainnya, yaitu Santo Ignatius dari Loyola, Santa Teresia dari Avila, Santo Filipus Neri, dan Santo Isidorus si petani. Santo Franciscus Xaverius adalah pelindung misi Katolik dan hari rayanya jatuh pada tanggal 3 Desember. Demikian kisah dari Santo Franciscus Xaverius yang adalah pelindung misi Katolik yang begitu gigih hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini menginspirasi bagi kita semua, dan juga semoga kita juga bisa memulai misi-misi kecil kita untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa di kisah Santo Santa selanjutnya bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.